Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke sesi simulasi soal ya, atau latihan soal untuk TIU, tes intelijensia umum ya, untuk CPNS dan P3K. Nggak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju ke simulasi soal yang pertama. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah A 70 km per jam, B 72 km per jam, C 74 km per jam, D 75 km per jam, atau E 76 km per jam. Jawabannya adalah ini masih sangat mudah. Kita percepat. Pembahasan jawabannya adalah yang B. Rumusnya yaitu kecepatan jarak dibagi waktu, sehingga jaraknya adalah 144, waktunya adalah 2 jam, ketemulah dia 72 km per jam. Itulah kecepatan yang ditempuh ya oleh mobil tersebut. Selanjutnya, Pak Dadang berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanannya adalah 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor 60 km per jam, jarak dari rumah Pak Dadang ke kantor adalah A 75 km, B 60 km, C 50 km, D 45 km, atau E 35 km. Yang benar adalah ini masih mudah ya. Kita langsung lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D ya, 45 km. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Waktunya adalah 45 menit ya. Nah, 45 menit ini dikonversikan dulu ke jam, sehingga dapatlah 3/4 jam ya. Jadi 45 menit kita tahu 3/4 jam. Kalau mau cara hitungnya tinggal 45 menit dibagi 60 menit, dapatlah 3/4. Nah, kemudian kecepatannya itu adalah 60 km per jam kecepatannya ya. Nah, waktunya 45 menit, kecepatannya 60 km per jam. Sehingganya jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ya sudah, kecepatannya 60 km per jam itu dikali waktu, yaitu 3/4 jam. Dapatlah dia 45 km ya. Jawabannya yang D. Selanjutnya, sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Bus akan menempuh jarak sejauh 100 km untuk sampai ke tempat tujuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bus tersebut? A 1 jam 15 menit, B 1 jam 20 menit, C 1 jam 25 menit, D 1 jam 30 menit, atau E 1 jam 35 menit. Jawabannya adalah kita langsung bahas. Jawabannya benar itu adalah yang A ya, 1 jam 15 menit. Kita lihat pembahasannya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan, sehingganya 100 dibagi 80. 100 ini adalah jarak ya, ini ya, 100 ini jarak dibagi 80. 80 ini adalah kecepatan ya, sehingga dapatlah 5/4. 5/4 itu jadi 1/4 atau 1,25 jam ya, 1/4 jam. 1/4 jam itu sama aja dengan 1 jam 15 menit ya. Jadi jawabannya yang A, 1 jam 15 menit. Selanjutnya, kita masuk ke sinonim atau persamaan kata. Dispensasi itu persamaan kata dari A, pelarangan, B, kelonggaran, C, perizinan, D, pencegahan, atau E, hadiah. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan dengan menggunakan trik pergunakan kalimat umum. Kata dispensasi di atas dapat dibuat kalimat umum menjadi seorang karyawan wanita diberi dispensasi dari pekerjaan berat karena sedang hamil. Sehingga arti kata dispensasi adalah kelonggaran. Nah, ini pembahasannya bisa kita masukkan ke dalam kalimat teman-teman. Sehingga nanti akan didapatkan kata dispensasi itu persamaan dari apa gitu. Nah, ini triknya silakan saja teman-teman ya. Boleh dengan cara seperti ini ya, memasukkan kata itu di dalam sebuah kalimat yang disertai dengan kata lain atau kalimat lain, sehingga bisa didapatkan artinya atau persamaan katanya apa. Jadi dispensasi adalah kelonggaran. Selanjutnya, warta itu sama dengan apa? A, hasil, B, berita, C, benda, D, harta, E, kalimat. Yang benar adalah gampang ya, kita langsung jawab.
yaitu B. Warta itu sama dengan berita. Nah, ini juga sama ya, bisa misalnya kita mendapatkan kalimat yang sulit atau kata-kata yang sulit ya, sinonimnya apa, itu bisa menggunakan trik ini ya. Dengan menggunakan trik, pergunakan kalimat umum. Nah, ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini pembahasan yang tadi, bukan pembahasan yang ini mohon maaf. Jadi intinya warta adalah sama dengan berita ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau ini lawan kata ya. Lawan kata. Oke, lawan kata dari kolektif itu adalah A pasif, B aktif, C kumpul, D individual, atau E rangkaian. Mudah ya. Kita langsung jawab yang D, individual. Pembahasannya kolektif secara bersama-sama, secara gabungan. Jadi lawan katanya kolektif adalah individual ya. Jadi kolektif itu bareng-bareng, bersama-sama, gabungan dan lain sebagainya. Sehingga lawan kolektif adalah sebuah individual ya, atau sendiri. Selanjutnya, kontra lawan kata dari A perjanjian, B gagal, C setuju, D debat, atau E adil. Lawan katanya. Kita langsung jawab yang benar itu adalah yang C ya. Jadi kontra dalam keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang pendapat dan sebagainya. Jadi lawan kontra itu adalah setuju ya. Jadi kontra lawannya setuju. Selanjutnya, nelayan perahu. Nah, ini analogi ya teman-teman ya. Soal-soal analogi, nelayan perahu, titik. A penulis buku, B petani traktor, C pengacara hukum, D guru murid, atau E berpikir otak. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Nelayan bekerja dengan menggunakan perahu, sedangkan petani bekerja menggunakan traktor ya. Jadi perahu ini alat yang digunakan nelayan, sehingganya di sini traktor adalah alat yang digunakan petani. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, ramalan astrologi sama dengan titik. A ilmu biologi, B perusahaan akuntansi, C cita-cita belajar, D bangsa etnologi, atau E negara presiden. Yang benar adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Ramalan astrologi, bangsa etnologi. Keduanya sama-sama mempunyai hubungan tentang ilmu yang mempelajari ya. Jadi astrologi itu salah satunya ilmu mempelajari tentang ramalan ya. Kemudian kalau etnologi ilmu mempelajari tentang bangsa-bangsa. Jadi ini memiliki persamaan sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya, makanan, lapar, kenyang. Nah ini analogi 3 kata ya. Makanan, lapar, kenyang sama dengan titik. A. Bulan bintang malam, B. Lampu gelap terang, C. Siang terang matahari, D. Gelap terang matahari, atau E. Air dahaga haus. Yang benar adalah sudah ketemu, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya makanan diperlukan saat lapar agar menjadi kenyang. Lampu diperlukan saat gelap agar menjadi terang ya. Jadi jawabannya yang B, lampu, gelap, terang. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan untuk duduk melingkar ya ini. Suatu kelompok belajar mempunyai 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengetahui posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A720, B1440, C2520, D5040, atau E5420. Yang benar adalah mudah ya. Kita langsung jawab. Jawabannya adalah yang A, 720.
Caranya kita menggunakan permutasi siklus ya. Jadi kalau misalnya ada 7 anggota, terus kemudian dia itu duduk melingkar teman-teman, ya, dan tidak ada ketentuan lain ya, hanya 7 anggota begitu saja, terus kemudian dia duduk posisinya melingkar, kemudian ditanya cara untuk mengetahui posisi duduk anggota kelompok tersebut berapa banyaknya. Nah, itu tinggal di permutasi ya, tinggal dikurangi ya. Sehingga kalau 7 orang berarti dikurangi 1 sehingga dapatnya 6. Jadi siklus 6 itu tinggal dikalikan angka di belakangnya. Seperti ini ya. 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga dapatlah 7, 20. Nah, kalau dia 8 ya tinggal misalnya 8 anggota ya, tinggal 8 kurangi 1. Jadi 7 ya. Siklus 7 itu berarti 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Ini kalau dia tidak ada aturan lain ya, hanya 7 anggota kemudian melingkar. Jadi banyaknya adalah 720. Selanjutnya, suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A8 cara, B12 cara, C24 cara, D48 cara, atau E120 cara. Yang benar adalah ini masih seperti soal nomor 16 tadi, cuman bedanya ini ada ketentuan lain ya. Jadi ketentuan lainnya adalah ketua dan wakil ini tidak boleh berjauhan. Jadi ketua dan wakil itu harus saling bersampingan atau berdekatan. Jadi pertanyaannya masih sama nomor 16 tadi ya. Jadi banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah karena duduknya masih melingkar di meja bundar. Sudah? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang 12 cara, berarti yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Posisi ketua dan wakil itu selalu berdekatan. Nah, ini ketentuannya ya, ada ketentuan lainnya. Sehingga dianggap menjadi satu posisi. Nah, berarti dianggap jadi satu posisi ya, ketua dan wakil tersebut. Jadi total posisi 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu menjadi 4 posisi. Nah, jadi ini kan 5 orang nih, harusnya 5 posisi ya. Karena ada ketentuan ketua dan wakil itu harus saling berdekatan, sehingga satu posisi diambil. Sehingga dia tinggal 4 posisi ya. Perlu diperhatikan bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan. Nah, 2 urutan itu bisa kanan, bisa kiri ya. Ketuanya di kanan atau wakilnya di kanan gitu ya, atau sebaliknya. Sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil itu menjadi 2 siklus ya. Nah, jadi 2. Permutasi 2 ya. Jadi penyelesaiannya untuk contoh di atas itu kemungkinan permutasi 4 siklik dikali kemungkinan 2 dari posisi ketua dan wakil ketua duanya. Sehingganya 4 kurang 1, nah 4 kurang 1 ini merupakan ini tadi ya, 4 posisi. Harusnya 5 posisi karena 1 posisi udah diambil tadi ketua dan wakil, sehingga tinggal 4 posisi. Sehingga 4 ini tinggal dikurangi saja menjadi 3 ya. Kemudian posisi 1 lagi yaitu wakil dan ketua, yaitu ini posisinya. Nah, tinggal dikalikan saja. Jadi yang ini 4 kurang 1 posisi normal ya. 4 posisi ini 3 kali 2 kali 1. Nah, karena 4 kurang 1 kan 3. Sehingga 3 itu dikalikan angka di belakangnya. Kali 2 kali 1. Nah, kalau ini adalah posisi ketua dan wakil ketua. Jadi 2 dikali 1. Angka di belakangnya. Sehingga ketemulah 6 dikali 2. Dapatlah 12 cara ya. Jadi seperti itu hitungnya teman-teman. Selanjutnya, seorang anak bernama Intan setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0, km, berarti setengah kilo ya. Apabila dengan kecepatan lari 5 km per jam, Intan mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Berapa lamakah Intan lari setiap paginya? A 10 menit, B 30 menit, C 50 menit, D 40 menit, atau E 20 menit. Yang benar adalah sudah ya, sangat gampang sekali. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Nah, yang B. Pembahasan
Setiap hari Intan berlari dengan jarak 2,5 kilo, ya, karena dia kan 5 kali tuh, sebanyak 5 kali. Sedangkan setiap satu keliling itu adalah setengah kilo. Berarti setengah kilo dikali 5. Nah, inilah setiap hari yang Intan lakukan ya. Karena satu kelilingnya setengah kilo, sedangkan dia itu 5 kali ya. Ngelilinginya berarti dapatlah dia 2,5 kilo setiap hari. Nah, ini setengah dikali 5. Setengah ini adalah satu keliling, 5 ini adalah 5 kali banyaknya. Sehingganya menghitung waktu ya, jarak dibagi kecepatan. Jadi ini 2,5 kilo, teman-teman ya, ini 2,5 kilo dibagi 5 km per jam. Kan kecepatannya 5 km per jam. Dapatlah dia setengah jam. Nah, setengah jam ini kalau kita konversi ke menit yaitu 30 menit. Nah, jawabannya adalah 30 menit ya. Selanjutnya, seorang anak bernama Intan dalam 1 menit dapat membuat 10 simpul pita, sedangkan Joko dapat membuat 2 kali lipatnya. Jika Intan mulai bekerja 15 menit lebih awal dari Joko dan keduanya selesai setelah Joko bekerja selama 1 jam, maka banyaknya simpul yang dihasilkan keduanya adalah A450, B1900, C2700, D2250 atau E1950. Jawabannya adalah jadi kemampuan Joko itu 2 kali lipat kemampuan Intan. Nah, cuman menangnya Intan dia 15 menit duluan bekerjanya. Nah, Joko itu baru setelah 15 menit. Dan mereka selesai itu setelah Joko bekerja selama sejam. Jadi Intan selesai, Joko selesai. Joko bekerja selama sejam, kemudian Intan berarti 1 jam 15 menit karena dia sudah 15 menit duluannya. Nah, itu rutenya seperti itu ya, kronologisnya. Silahkan dihitung. Sudah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. 1950 simpul. Nah, caranya total simpul yang ditanya adalah total simpul ya, adalah totalnya punya Intan dan totalnya punya Joko. Kita lihat totalnya punya Intan ya. Intan itu kan dalam 1 menit dia membuat 10 simpul ya. Nah, ya kan? Nah, sedangkan Intan itu mulainya 15 menit. Mulainya 15 menit sebelum Joko. Nah, mereka selesainya setelah Joko itu 1 jam. Berarti si Intan itu 1 jam 15 menit. Atau kalau dikonversikan ke menit semua, dia menjadi 75 menit. Ini punyanya Intan. Per menitnya dia dapat 10. Sehingganya tinggal dikali saja. Berarti 10 kali 75 itu adalah 750. Ini punyanya si Intan. Ya. Kemudian ditambah. Nah, Joko ini kan dia hanya 1 jam nih kerjanya. Ya kan? Hanya 1 jam si Joko. Kalau konversikan ke menit, dia 60 menit. Nah, kemampuan dia itu adalah 2 kali lipat Intan. Nah, Intan itu per menitnya 10 ya. Nah, Joko berarti per menitnya dia 20 karena 2 kali lipatnya Intan. Sehingganya kemampuan Joko 20 simpul per menit dikali sejam atau dikali 60 menit. Dapatlah dia 1200 ya. 1200 ini dari 20 kali 60, sehingganya dapatlah 1950. Nah, begitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E, 1950. Selanjutnya, tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai 600.000 per ekor. Dan 2 bulan kemudian membeli lagi dia 25 ekor sapi tapi harganya 560.000 per ekor. Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580.000 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor sapi tambahan? A. 530.000, B. 540.000, C. 550.000, D. 560.000 atau E. 520.000. Yang benar adalah sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. 560.000. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama,
tuan kaya tersebut membeli 50 sapi ya. Harganya 600.000. Sehingganya kalau total uang yang dikeluarkan berarti adalah 30 juta. Ini yang pertama, 50 ekor sapi ya. Jadi 600.000 dikali 50 itu sama saja 30 juta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, si tuan kaya itu beli sapi lagi sebanyak 25 teman-teman. Tapi harganya 560 per ekor. Ya kan? Nah berarti tinggal dikalikan saja 560 kali 25. Yaitu totalnya adalah 14 juta. Oke. Sehingganya kalau kita total berarti 50 tambah 25 sapi itu 75 sapi. Ini yang pertama. 75 sapi total harganya adalah 44 juta. 44 juta ini dari ini ya. Dari 30 ditambah 14. Nah ini 44 juta. Nah sapinya 50 tambah 25 jadi 75. Oke, kita sudah dapat yang pertama 44 juta. Kemudian sapi selanjutnya 25 ekor lagi, ya kan? Nah, si tuan kaya ini beli 25 ekor lagi. Nah, berapa harganya agar rata-rata total 580.000 per ekor. Ya, jadi berapa harganya kalau misalnya di total semua ya, berarti 50 sapi pertama, 25 sapi kedua, 25 sapi ketiga, itu berarti 100 sapi ya. Nah, 100 sapi itu kalau misalnya di total rata-ratanya menjadi 580.000 per ekor. Nah, sehingganya ditanya 25 ekor yang terakhir ini harganya berapa per ekor. Kalau misalnya total 100 sapi itu harga rata-ratanya adalah ini. Ini merupakan harga rata-rata 100 sapi ya. Karena 50 pertama, 25 kedua dan 25 ketiga. Sehingganya dapatlah 25 sapi yang terakhir yaitu 100. 100 ini merupakan 100 ekor sapi total semua sapi ya. 50 sapi pertama, 25 kedua, 25 ketiga, sehingga 100 sapi dikali 580. 580 ini merupakan ini. Rata-rata ini ya. Kemudian dikurangi 44 juta. 44 juta merupakan 75 sapi. Karena kan yang mau dicari 25, sehingga harus dikurangi 75 yang 100, ya kan? Dapatlah dia 14 juta. Nah, 14 juta ini adalah untuk 25 sapi. Sehingganya kalau kita nyari per ekor, tinggal 14 juta dibagi 25 sapi. Jadi 560.000 per ekor. Jawabannya D. Ya. Oke, yang mudeng ya. Selanjutnya, pada pesta ulang tahunnya, Jessie menyebarkan undangan kepada teman-temannya, yaitu 60 teman laki-laki dan 50 teman perempuan. Pada saat pesta, yang hadir ternyata hanya 65% teman laki-laki dan 86% teman perempuan. Berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jessie? A 72,5%, B 73,5%, C 74,5%, D 75,5%, atau E 76,5%. Yang benar adalah jadi teman laki-lakinya 60, teman perempuannya 50. Nah, yang laki-laki itu yang hadir hanya 65%. Kemudian yang perempuan itu hanya 86% yang hadir. Nah, yang ditanya, kalau ditotalin ya, ditotalin antara laki-laki dan perempuan itu berapa persen yang hadir. Nah, gitu yang ditanya. Gampang ini ya. Kita lihat, jawabannya benar itu adalah yang C. Kita lihat pembahasannya ya. Laki-laki 60 orang teman-teman. Kemudian hadirnya hanya 65%. Sehingganya tinggal dibagi saja. 65 per 100. 65 per 100 ini merupakan 65% ya. Dikali 60 orang. Dapatlah 39 orang. Kemudian yang perempuan 50 orang. Tapi yang hadir hanya 86%. Sehingganya 86% itu merupakan 86 per 100. 86 per 100 dikali 50. 50 ini merupakan jumlah siswa perempuan. Dapatlah 43 orang. Sudah ketemu ya. Berarti yang laki-laki itu yang hadir hanya 39. Kemudian yang perempuan yang hadir hanya 43. Oke. Kemudian kita hitung total teman-teman. Antara laki-laki dan perempuan kita hitung ya. 50 ini adalah laki-laki, 60 adalah perempuan. Ini 110 orang. Ini total yang diundang. Ya kan? Sehingga persentase kehadiran undangannya adalah
39 ditambah 43. Ini merupakan adalah jumlah persentase yang hadir ya. Jadi 39 ini laki-laki ya, 65% tadi. 43 ini perempuan yang 86% tadi. Dibagi semua siswa 110. Kemudian dikali 100% untuk menghitung persentase. Ketemulah 74,5% ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, Della membeli gaun pesta seharga 156.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 5%. Berapa rupiah yang harus dibayar Della? A 150.000, B 146.700, C 148.200, D 148.400, atau E 148.600. Yang benar adalah gampang ya. Jadi 5% dari 156.000 itu berapa? Kalau sudah ketemu, berapa hasilnya? Nah, itu sebagai pengurang 156.000 itu. Nah, itulah yang harus dibayar Bella. Sudah? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawabannya itu yang C ya, teman-teman ya. Sehingganya, kita lihat pembahasan. 5% itu merupakan 5/100 ya. 5/100 dikali 156. Nah, kita nyari 5%-nya dulu dari 156.000. Sehingga ketemulah 7.800. Nah, 7.800 ini dijadikan sebagai pengurang, teman-teman. Jadi 156.000 dikurang 7.800. Dapatlah 148.200. Inilah yang harus dibayar. Ya. Selanjutnya, seorang pedagang menjual satu gulung kain teteron seharga 75.000. Ia mendapat laba 30% dari harga beli. Berapakah harga beli kain itu? A 53.500, B 52.500, C 97.500, D 22.500, atau E 65.500. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, kita mencari dulu 30% harga jual. Berarti 75.000 dikali 30%. 30% ini merupakan 30/100. Sehingganya 75.000, ya ini kurang 01, 75.000 dikali 30/100 dapatlah 22.500 ya. Sehingganya 22.500 ini jadikan pengurang. Ya kan? Sehingganya laba 30% yaitu 75.000 dikurang 22.500 yaitu 52.500. Inilah harga beli kain tersebut ya. Selanjutnya, berapakah hasil dari 35 ditambah 45 dikali 15 dikurang 25? A 685, B 670, C 1175, D 780, atau E 1233. Yang benar adalah, silakan dihitung teman-teman. Sudah ya? Ingat-ingat teman-teman, kalau ada kumpulan ya, di situ ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian, mana dulu yang harus dieksekusi? Nah, itu kuncinya, mana dulu yang harus dieksekusi biar tidak salah melakukan pengolahan atau penjumlahan atau pengalian ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, 685. Caranya, yang kita olah itu adalah yang perkalian dulu teman-teman. Ya, di sini ya. Nah, ini yang kita olah dulu, perkalian. Sehingganya kalau sudah dapat perkalian, baru dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, baru dia dikurangi. Dapatlah dia 685. Nah, caranya seperti itu. Selanjutnya, jika 2X sama dengan 64 dan 3Y sama dengan 81, manakah pernyataan berikut yang benar? A. X lebih besar daripada Y. B. X lebih kecil atau kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Atau E. Tidak sama dengan Y. Jawabannya adalah
Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Jadi nilai X itu lebih besar daripada Y. Pembahasannya, 2X sama dengan 64. Berarti X itu adalah 64 dibagi 2. Ya, sehingganya 2 ini pindah ke sini menjadi pembagi. Ya, 64 bagi 2. Ketemulah X sama dengan 32. Kemudian kita nyari yang Y. 3Y itu sama dengan 81 ya. Sehingganya 3Y sama dengan 81 bagi 3. Ini 3-nya sudah pindah harusnya ya. Berarti Y sama dengan 81 bagi 3. Nah, 3-nya pindah ke sini jadi pembagi. Sehingganya Y adalah 27. Sehingganya 32 dan 27 itu besaran 32. Sehingganya X lebih besar dari Y. Jawabannya A. Selanjutnya, jika X sama dengan 2,4 dikurang 1,98 ditambah 0,009 dan Y sama dengan 5,08, maka A. X sama dengan Y, B. X lebih kecil atau kurang dari Y, C. X lebih besar dari Y, D. tidak dapat disimpulkan, atau E. X bukan sama dengan Y. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Jadi X itu lebih kecil dari Y. Kita lihat pembahasannya. X itu merupakan 2,4 dikurang 198 ditambah 0,09 sehingganya didapatkan angka atau ditemukan angka 0,429 dan Y itu 5,08 sehingganya X itu kurang dari Y ya, atau lebih kecil daripada Y. Siapa yang benar adalah yang B. Selanjutnya, nah ini menyimpulkan ya teman-teman. Soal menyimpulkan, semua tenda beratap dan tinggi. Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Kesimpulan yang tepat adalah A. Andi berada di tenda beratap, B. Andi berada di tenda tinggi, C. Andi berada di bukan tenda, D. Andi berada di tenda bukan beratap, atau E. Andi berada di tenda bukan beratap dan bukan tinggi. Yang benar adalah, jadi kita diminta untuk menyimpulkan kalimat yang satu dengan kalimat yang dua, sehingga didapatkan kesimpulannya. Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat kesimpulannya adalah yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Syarat berada di sebuah tenda itu ada dua teman-teman, yaitu beratap dan tinggi. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tempat itu bukanlah tenda. Sehingganya Andi berada di bukan tenda. Karena Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Berarti dia bukan di tenda. Selanjutnya, masih menyimpulkan ya. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen, Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Badu tidak membayar untuk naik kereta api, B. Badu membayar kontan untuk naik kereta api, C. Badu tidak mempunyai uang kontan, D. Badu tidak mempunyai tiket abonemen, atau E. Badu membayar dengan tiket abonemen. Yang benar adalah silahkan disimpulkan teman-teman. Kita lihat kesimpulannya adalah yang E ya. Pembahasan, untuk naik kereta api dapat menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Jika Badu tidak membayar kontan, berarti dia membayar dengan tiket abonemen ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi kesimpulan Badu itu membayar dengan tiket abonemen. Selanjutnya, kita masuk ke deret angka teman-teman ya. Jadi kita suruh melanjutkan angka berikutnya.
Jadi selanjutnya yaitu berapa angka dari 52, 53, 56, 61, 68, 77. Selanjutnya adalah A85, B87, C88, D91, E93. Silahkan dijawab. Dicari dulu polanya, ketemu polanya, baru ketemu jawabannya. Silahkan teman-teman. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah C88. Kita lihat polanya teman-teman. Pembahasannya, angka berikutnya ditambah dengan urutan angka ganjil. Jadi yang pertama tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, dan seterusnya. Jadi begini teman-teman. 52 ke 53 itu berarti kan ditambah 1 ya. Kemudian 53 ke 56 itu ditambah 3. Kemudian 56 ke 61 itu ditambah 5. 61 ke 68 itu ditambah 7. Nah, 68 ke 77 itu ditambah 9. Sehingganya 77 ke sini itu ditambah berapa? Ya pasti ditambah 11. Karena dia polanya adalah ganjil ya, bilangan ganjil. 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11. 77 tambah 11 itu sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, berapa angka selanjutnya? 1,5, 3, 24, 48. A 3 dan 6, B 1,5 dan 6, C 6 dan 6, D 6 dan 12, atau E 12 dan 18. Yang benar adalah ini sama seperti tadi, dicari polanya, kemudian akan mendapatkan jawabannya. Sudah ketemu ya polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar itu adalah yang D, 6 dan 12. Kita lihat polanya. Polanya adalah dikali 2, teman-teman. Ya. Sehingganya dapatlah 6, 12. Kita lihat. 1,5 ke 3 itu dikali 2. Nah, terus kemudian 24 ke 48 dikali 2. Nah, ini sudah ketemu pola. Sehingganya di tengah-tengah ini pasti juga dikali 2. Nah, dikali 2. 3 kali 2 itu 6. Kemudian di sini dikali 2 juga ya. 6 kali 2 itu 12. Nah, 12 dikali 2 sama dengan 24. Sehingganya 6 dan 12. Yang D. Selanjutnya, berapa angka selanjutnya? 38, 14, 21, 29, 38. A 4859, B 4555, C 4251, D 4049, atau E 4045. Silakan dicari polanya. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita jawab. Jawaban benar adalah 48 dan 59, yaitu A. Polanya adalah ditambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, dan seterusnya. Berarti begini polanya. 3 ke 8 itu ditambah 5. Kemudian 8 ke 14 itu ditambah 6. 14 ke 21 itu ditambah tambah 7 ya. 14 ke 21. Kemudian 21 ke 29 itu ditambah 8. 29 ke 38 itu ditambah 9. Berarti 38 ke sini itu ditambah 10. 38 tambah 10 berarti adalah 48. Kemudian 48 ke sini itu ditambah 11. Sehingganya 48 tambah 11 yaitu 59 ya. Jadi jawabannya adalah A.
4859. Selanjutnya, masih kita deret tapi ini adalah huruf ya. Kita suruh melanjutkan huruf selanjutnya. Di sini ada F, I, L, O. Selanjutnya adalah A, S, B, R, C, T, D, U, E, P. Ini juga masih mencari pola. Silahkan cari polanya teman-teman. Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, yaitu R. Kita lihat polanya teman-teman. Perhatikan polanya. Ada dua huruf yang hilang ya. Nah, itu polanya. Sehingganya yang terakhir itu adalah yang R. Jadi F ke I. Setelah F itu kan adalah G ya. Habis G adalah H. Nah, berarti dia hilang dua. F, G, H baru ke I. Habis I itu adalah C. Habis C itu adalah K. Nah, jadi dia menghilangkan dua huruf ya. Jadi I, C, K, L. Habis L mau menuju ke O itu adalah K, L, M berarti ya. Habis M itu adalah N ya. Nah, berarti ke sini itu menghilangkan dua huruf lagi. Habis O adalah P. Habis P itu adalah Q. Sehingganya O, P, Q di sini berarti adalah R ya. Jadi jawabannya yang B, R. Oke, selanjutnya kita suruh melihat hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya ya. Kita perhatikan ya, kita lihat gambarnya. Jadi yang tanda tanya ini itu gambar yang mana yang sesuai? Apakah A, B, C, D, dan E? Kita lihat gambarnya. Langsung kita jawab saja ya. Jawaban benar itu adalah yang gambar B. Nah, ini teman-teman ya. Yang benar itu adalah yang B ini berarti. Kenapa? Kita lihat ya. Yang pertama ini merupakan 3 buah bentuk ya. 3 buah bentuk, terus kemudian dia warnanya sama. Nah, begitu dia pindah ke kotak yang kedua, pindah ke sini teman-teman. Nah, itu ditambah satu bentuk lagi. Tambah satu bentuk lagi, tapi dia warnanya berbeda. Dan ini, yang warnanya sama, itu posisinya terbalik. Yang ini di bawah, pindah ke kotak sini jadi di atas. Ini di atas dua ini, pindah ke sini jadi di bawah. Sehingganya kalau kita analogikan ke sini, ke kotak yang ini, nah berarti di sini harus ada kotak. Kotak ini dia harus berisi 4 bentuk ya. Karena di sini kan 3 ya, menjadi 4, di sini juga 3, nanti di sini dia harus menjadi 4 bentuk. 4 bentuk itu yang 3 bentuknya tetap sama seperti ini. Tetapi posisinya berubah ya, jadi segitiga 2 ini akan pindah ke bawah dan hati ini akan pindah ke atas. Tapi ditambah satu bentuk lagi segitiga yang dia itu warnanya berbeda, seperti ini ya, warnanya berbeda. Nah, yang cocok itu adalah yang B ya. Hatinya dia pindah ke atas, segitiganya pindah ke bawah, ditambah segitiga satu lagi yang warnanya berbeda, yaitu putih. Sehingga yang pas adalah yang B ya. Selanjutnya, carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Nah, ini sama seperti tadi. Polanya teman-teman, silahkan dijawab. A, B, C, D, atau E. Nah, ini yang mana nih? Yang cocok di sini. Sesuai dengan dua kotak ini ya. Langsung ketemu ya. Kalau langsung ketemu kita jawab. Jawabannya itu adalah yang C ya. Atau yang ini nih. Kenapa yang C? Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah segitiga dengan warna yang putih ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah 3 segi 4. 3 segi 4 yang satu warnanya beda. Yang ini. Begitu dia pindah ke sini, pindah ke kotak
ke kotak selanjutnya. Nah, ini segitiga ini berubah menjadi segi 4 karena ditambah dengan segitiga yang lain yang berbeda warna, yaitu ini ya tambahannya. Yaitu ini, teman-teman. Nah, terus kemudian yang segi 4 ini, segi 4 3 ini pindah ke sini, dia menjadi segitiga semua, tapi warnanya tetap. Ya, segitiga warnanya tetap. Sehingganya kalau kita analogikan kedua kotak ini, sehingganya ini yang pertama ya. Yang pertama ini dia harus menjadi bentuk yang lain. Ya, kalau yang ini jadi segi 4 tadinya ya. Kalau yang ini dia harus jadi bentuk yang lain. Yaitu bentuk yang lain adalah ini. Dengan warna yang lain juga. Ya, nah sehingganya ini. Jadilah ini. Kemudian yang segitiga ini, segi 4 ini, yang 3 ini harus berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi apa? Segitiga, yaitu ini. Ya, sehingga yang cocok itu adalah yang C ya. Yaitu yang sesuai dengan analogi gambar ini. Selanjutnya, tentukan salah satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. A, B, C, D. Nah, ini pola gambar yang berbeda itu yang mana, teman-teman? Antara A, B, C, D. Nah, ini polanya. Yang berbeda yang mana? Sudah ketemu ya? Antara A, B, C, D ini gambar yang beda, yang memiliki pola berbeda yang mana? Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Ini yang berbeda, teman-teman. Kenapa yang berbeda? Kita lihat. Semua gambar memiliki pasangan bulat hitam yang miring, sedangkan B tidak. Ya, semua miring. Nih, yang A dia miring ke sini nih, ya kan? Kemudian yang C juga miring ke sini. Tuh, pasangannya miring ya. Nah, yang D juga miring. Nah, sedangkan yang ini tidak miring. Ini lurus. Kemudian ini miringnya terlalu jauh ke sini. Nah, sehingga ini yang berbeda. Jadi jawabannya yang B. Nah, demikian teman-teman 35 contoh soal ya untuk tes intelijensia umum. Mudah-mudahan menambah wawasan kita sehingga saat kita nanti ujian itu mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.